Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Amandus Tony SPD, CGP SMP 1 Atap Nempong, Kabupaten Manggarai Timur, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif atau penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik dalam hidupnya dan memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan dalam dirinya karena melakukan pelanggaran dari apa yang sudah dibuat dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, siswa terlambat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Pada hari Kamis pagi, jam kedua di kelas 7 pada pembelajaran bahasa Inggris, seorang siswa bernama Anggrini Litnailiing terlambat masuk kelas. Rini terlambat masuk kelas dan terlambat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Oh ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Silakan masuk. Rini tahu mengapa Rini dipanggil? Tahu Pak, karena tadi saya terlambat. Rini tahu jam masuk pelajaran kedua? Tahu Pak, Jam berapa? jam 9:30 Pak. Kalau Rini tahu, apakah Rini masuk kelas tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Iya kan Rini? Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Datang terlambat ke sekolah, terlambat masuk kelas semasa sekolah. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Namun kita sama-sama mencari solusi supaya Rini tidak terlambat masuk kelas lagi. Iya Pak. Nah, kira-kira pasti Rini mempunyai alasan mengapa Rini terlambat masuk kelas. Saya tadi lama antri di toilet Pak. Nah, mengapa sampai antri? Tadi Pak, banyak teman-teman yang pergi ke toilet sebelum bunyi bel masuk kelas. Nah, Rini terlambat masuk kelas karena antri lama di toilet. Iya Pak. Kira-kira Rini terlambat masuk kelas, apakah sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, apakah Rini masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak, tidak datang terlambat, rajin datang ke sekolah, belajar dengan aktif, itu yang saya ingat Pak. Baik, jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya Rini tidak terlambat masuk kelas lagi? Saya harus ke toilet pada saat istirahat Pak, atau saya meminta izin terlebih dahulu sebelum ke toilet Pak. Nah, kapan hal tersebut mulai dilaksanakan? Mulai hari ini Pak. Baik, Rini sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan supaya Rini menjadi anak yang selalu mematuhi dan mentaati peraturan sekolah ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Rini. Kasus yang kedua. Siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.
Pada pembelajaran bahasa Inggris, di awal pembelajaran, guru memeriksa tugas yang diberikan pada pembelajaran sebelumnya. Guru meminta siswa untuk menaruh tugas di atas meja masing-masing siswa. Saat guru memeriksa tugas, siswa atas nama Yohana Edisna tidak mengerjakan tugas. Penerapan segitiga restitusi Sebelum pada melanjutkan kasus yang materi kedua. kita pada hari ini, saya terlebih dahulu memeriksa tugas. Apakah kalian semua sudah mengerjakan tugas? Baik, kalau begitu tugas yang sudah dikerjakan taruh di atas meja. Yohana, mana kamu punya pekerjaan? Saya belum kerja, Pak. Oh ya, lain kali harus kerja ya. Yohana tahu mengapa Yohana menghadap Bapak? Tahu, Pak, karena tadi saya tidak mengerjakan tugas, Pak. Yohana tahu ada PR yang harus dikerjakan. Tahu, Pak. PR apa? PR bahasa Inggris, Pak. Kalau Yohana tahu, apakah Yohana mengerjakan PR-nya? Tidak, Pak, saya tidak kerja. Nah, setiap manusia pasti pernah lalai dalam tugas. Ya kan Yohana? Bapak juga pernah lalai mengerjakan PR semasa sekolah. Di sini Bapak tidak mencari kelemahannya Yohana. Namun kita sama-sama mencari solusi supaya Yohana tidak lupa mengerjakan PR lagi. Iya, Pak. Nah, kira-kira pasti Yohana mempunyai alasan mengapa Yohana tidak mengerjakan PR? Iya, Pak. Saya tidak mengerjakan PR karena di rumah saya tidak memiliki kamus bahasa Inggris, Pak. Nah, mengapa tidak membeli kamus? Kamu tahu kan masing-masing siswa harus memiliki kamus bahasa Inggris agar bisa mengerjakan tugas di rumah. Orang tua saya belum ada waktu untuk pergi beli kamus, Pak. Oh, orang tuanya Yohana tidak ada waktu untuk pergi beli kamus. Iya, Pak. Kira-kira Yohana tidak mengerjakan PR. Apakah sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Saya melanggar keyakinan kelas. Nah, apakah Yohana masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Tidak datang terlambat, rajin datang sekolah, belajar dengan aktif, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu yang saya ingat, Pak. Baik Yohana, jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar Yohana tidak lupa mengerjakan PR lagi? Saya harus beritahu orang tua untuk siapkan kamus di rumah. Saya akan berusaha untuk belajar bersama dengan teman-teman. Nah, kapan hal tersebut mulai dilaksanakan? Mulai hari ini, Pak. Baik, Yohana sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan supaya Yohana menjadi anak yang rajin dan pintar. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Yohana. Tanggapan dari siswa. Saya siswa kelas 7 SMPN 1 Atap Nempong. Saya merasa sangat senang sekali karena bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu terlambat masuk kelas. Dan kedepannya saya akan berusaha untuk cepat masuk kelas. Terima kasih. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, kuat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.